Babak 68 dompet 100 harta karun dan bola pengejar jiwa Cel, U.S. Dr. Pei, kamu bisa kembali ke pelukan kematian. Dugu Bo dengan cepat mengetuk kepala Tang San. Dari ekspresinya, Tang San bisa melihat dia tidak percaya pada kekuatan undangan Yama di tangannya. Sebenarnya, bahkan Tang San tidak menyangka dia akan bisa menyempurnakan undangan Yama. Sebagai peringkat ketiga dalam pemisahan 100 senjata dari catatan harta karun surga misterius, bagaimana dia tidak bisa bersemangat? Di dunia sebelumnya, siapapun di dunia persilatan akan gemetar ketika mendengar nama jiwa dan kehidupan menangkap undangan Yama. Untuk menyempurnakan undangan Yama, Tang San menggunakan 49 jenis ramuan berharga di dekat sumur es dan api Yin Yang, untuk membuat racun undangan Yama ini tak tertahankan. Jarum kecil hitam ini pada dasarnya bukan logam, tetapi sepenuhnya terkondensasi dari zat beracun. Begitu memasuki tubuh, itu akan segera berubah kembali menjadi racun, segera berlaku. Apalagi penawarnya, bahkan jika ada, tidak akan ada kesempatan untuk menggunakannya. Bahkan tidak akan ada cukup waktu bagi seorang pahlawan untuk memotong pergelangan tangannya. Undangan Yama, bagaimana bisa begitu mudah diterima? Namun, teknik untuk meluncurkan undangan Yama membutuhkan kekuatan internal yang sangat besar. Dengan perhitungan Tang San, untuk memiliki keterampilan surga misterius yang cukup untuk menggunakan undangan Yama, dia harus mencapai setidaknya peringkat ke-40, dan terlebih lagi seluruh kekuatan internalnya hanya akan cukup untuk satu serangan. Tapi ini sudah cukup. Bahkan jika Tang San tidak mencobanya, dia bisa yakin bahwa bahkan jika dia tidak dapat membunuh lawan yang kuat, selama dia bisa mendapatkan undangan Yama untuk menembus kulit, maka lawan akan segera kehilangan nyawa dan jiwanya. Dengan hati-hati meletakkan kotak giok di dalam 24 jembatan cahaya bulan, Tang San berpikir dalam hati bahwa untungnya ini berada di sisi sumur es dan api Yin Yang, jika tidak, di mana dia akan menemukan begitu banyak ramuan berharga. Sayangnya, dua senjata tersembunyi berperingkat lebih tinggi tidak dapat dibuat hanya dengan herbal. Memilah pikirannya, Tang San memandang Dugu Bo. Selama setengah tahun terakhir ini, penampilan Dugu Bo telah banyak berubah. Rambut hijau yang awalnya jelek telah menjadi warna abu-abu biasa dan, selain matanya, warna hijaunya berangsur-angsur menghilang. Setengah tahun pengobatan membuat Dugu Bo praktis tanpa rasa sakit akibat serangan racun. Tapi bagaimanapun juga dia telah beracun selama bertahun-tahun. Membersihkan dirinya sepenuhnya hampir tidak mungkin. Dugu Bo sudah sangat puas dengan kondisinya saat ini. Secara alami dia menyadari keadaannya. Pada saat yang sama dia bisa yakin bahwa menggunakan metode yang sama untuk menghilangkan racun cucunya tidak akan menjadi masalah. Orang aneh kecil, kembalikan padaku. Dugu Bo memperhatikan Tang San menatapnya, dan mengulurkan tangan kanannya untuk memberi isyarat. Kembalikan. Kembalikan apa? Tang San bingung bertanya. Dugu Bo berkata, apa? Jangan bilang kamu masih ingin menyimpan mutiaraku seumur hidupmu. Aku tidak ingin berpisah dengannya. Tang San agak heran berkata, kamu tidak takut aku akan meracuni obatmu. Dugu Bo mendengus, sekarang aku sudah menginternalisasi skill racun, mengumpulkannya di tulang rohku. Hanya keracunan, aku curiga tidak ada jenis racun yang bisa membunuhku. Bahkan jika jarum kecil milikmu itu benar-benar bisa menanganinya, dengan gelar Douluo, mereka tidak akan berguna melawanku. Cepat kembalikan, bukankah kamu sudah mendapatkan cukup manfaat darinya? Dalam setengah tahun ini kekuatan rohmu telah mencapai peringkat 37. Aku khawatir kamu akan menyerap semua energi mutiara. Tang San tersenyum. Dia tahu bahwa bahkan jika Dugu Bo tidak mau mengakuinya, dia sudah tidak memiliki kewaspadaan terhadapnya. Dalam setengah tahun ini dia juga secara bertahap memahami Dugu Bo. Poison Douluo yang tampaknya sangat ganas ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari para tetua biasa. Bahkan jika kata-kata yang keluar dari mulutnya menakutkan, karakter dasarnya tidak buruk. Selama dia tidak diancam atau tersinggung, dia tidak akan dengan santai mencari masalah. Ambillah. Terus terang, aku juga agak enggan untuk berpisah dengannya. Tang San memandang Dugu Bo sambil tersenyum, merentangkan tangannya. Dugu Bo melangkah di depan Tang San, mengangkat tangannya untuk mendorong perut Tang San. Energi panas yang menyengat segera memicu kontraksi pada dantian Tang San, dan segera setelah itu, bersama dengan Dugu Bo menarik tangannya, aliran panas itu mengikuti ke tenggorokan. Tang San membuka mulutnya, dan dengan lampu hijau mutiara itu terbang keluar, jatuh ke tangan Dugu Bo. Meskipun tampak seperti hal kecil,
Tang San masih mengendurkan seluruh tubuhnya. Ancaman terhadap hidupnya yang telah mengganggunya selama setengah tahun akhirnya ditangani. Faktanya, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan mutiara Dugubo. Orang aneh kecil, racunku juga praktis terkendali, dan baru-baru ini aku merasa penawarmu semakin tidak berpengaruh padaku. Ada banyak racun yang terakumulasi dalam diriku, aku tahu itu sendiri, itu tidak mungkin, untuk sepenuhnya menyimpannya di tulang roh. Selain itu, tubuhku sudah beradaptasi dengan tingkat racun tertentu, jika aku tidak memilikinya sama sekali, itu mungkin berbahaya. Aku akan menganggapnya dirawat di sini. Nanti aku akan membawa gurumu dan juga cucu perempuanku, dan setelah Yan sembuh, kamu bisa pergi. Kau membiarkanku pergi. Tang San memandang Dugubo. Dia tidak tahu mengapa, tetapi jauh di lubuk hatinya dia agak enggan untuk pergi. Apakah keengganan untuk berpisah dengan ramuan berharga ini di sekitar sumur es dan api Yin Yang? Mungkin, tapi itu bukan segalanya. Ekspresi Dugubo tampak agak kesepian. Kamu masih muda, aku tidak bisa menahanmu di sini seumur hidup. Sayang sekali, jika kamu beberapa tahun lebih tua, aku akan menikahi cucu perempuanku yang cantik untukmu, maka kamu bisa melakukannya, panggil aku kakek. Tang San dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, berkata, lupakan saja, itu sudah cukup bagi cucumu untuk mewarisi tradisimu. Selain itu, dia sudah punya kekasih. Pewaris langsung klan Blue Lightning Tyrant Dragon, bukankah dia akan lebih menonjol daripada saya? Nak, apakah kamu memprovokasi saya? Bahkan jika klan Blue Lightning Tyrant Dragon kuat, dibandingkan dengan latar belakang Anda, itu tidak berarti apa-apa. Selain itu, anak itu Yu Tianheng masih banyak kekurangan dibandingkan dengan Anda. Latar belakang saya, Tang San menatap kosong, tanpa sadar mengingatnya, selama beberapa tahun tak terlihat, bahkan tanpa surat, ayah, dia tidak bisa menahan nafas. Latar belakang apa? Aku hanya anak pandai besi. Dugubo juga menatap kosong. Selama setengah tahun ini dia juga mendapatkan pemahaman yang cukup tentang Tang San. Dari ekspresinya dia bisa dengan jelas melihat bahwa Tang San tidak sengaja melakukan suatu tindakan. Nak, ceritakan tentang masa lalumu. Dugubo menarik Tang San untuk duduk di dekat sumur es dan api Yin Yang. Tang San mengangguk, dan selain rahasia terbesarnya untuk masuk ke dunia ini, dia tidak menyembunyikan apapun tentang hidupnya sejak datang ke dunia ini. Seketika, dia berbicara tentang segala sesuatu dari masa kecilnya, berbicara tentang kekuatan roh penuh bawaannya, roh kembar, bahkan lebih jauh berbicara tentang mengambil Grandmaster sebagai tuannya, serta memasuki Akademi Shrek dan segala sesuatu yang terjadi sesudahnya, dia menceritakan semuanya secara rinci. Hati-hati mendengarkan cerita Tang San, Dugubo tercengang dalam hati. Bahkan jika dia masih yakin bahwa Tang San adalah putra orang itu, dia tidak menyangka dia akan dibiarkan seperti itu di masa kecilnya. Lalu dari mana kamu belajar tentang racun? Mengambil buku untuk mencapai level ini. Orang tua ini tidak percaya. Tang San menyeringai, tidak masalah jika kamu mempercayainya. Ini rahasia, aku tidak memberi tahu. Dugubo mendengus, kalau begitu aku akan berhenti di situ. Ambil ini. Saat berbicara, Dugubo mengeluarkan dompet kulit biru dari suatu tempat dan melemparkannya ke Tang San. Dompet kulit itu hanya seukuran dua telapak tangan dewasa, jenis yang digantung di ikat pinggang. Bahkan jika itu jauh lebih besar dari kantong bumbu, itu bisa muat dengan nyaman di satu tangan. Apa ini? Apa kau menyuapku? Tang San dengan curiga membuka ikatan dompet kulit itu, tanpa bertanya dia tahu ini adalah alat roh. Saya sudah memiliki 24 jembatan cahaya bulan guru. Simpan ini, atau berikan kepada cucu perempuan Anda. Dugubo menggelengkan kepalanya, tidak, ini berbeda dari yang kamu miliki. Cucuku tidak suka bermain dengan obat-obatan ini, memberikannya padanya adalah pemborosan. Ini disebut dompet 100 harta karun. Meskipun alat roh itu punyamu lumayan, masih sedikit kurang dari ini, karena punyamu bisa menampung benda mati, punyaku bisa menampung makhluk hidup. Tang San cerdas, dan segera mengerti apa yang dikatakan Dugubo. Bibirnya bergerak sedikit, bersiul pelan. Seutas cahaya batu giok keluar dari dada Tang San dan masuk ke telapak tangannya, persisnya 5 cun panjangnya, seluruhnya berwarna hijau giok 9 segmen giok. Dalam setengah tahun terakhir, 9 segmen jade telah menunjukkan perubahan yang tidak berarti. Ukurannya tidak berubah, tetapi mata kecilnya menjadi lebih berkilau, seluruh tubuhnya juga hampir transparan,
hijau giok seolah-olah diukir dari batu giok yang sempurna, aliran merah dan putih bergerak di dalam tubuhnya, dan ketika tidak bergerak itu muncul seperti hiasan daripada makhluk hidup. Dengan kata lain, makhluk kecil ini bisa ditahan di dalam tanpa tercekik. Ekspresi Tang San sangat terkejut. Alat roh yang dapat menampung makhluk hidup sangat berbeda dari jembatan 24 cahaya bulan miliknya. Bukan hanya memegang 9 segmen giok kecil di tangannya, bahkan herbal pun bisa tetap segar di dalamnya. Seperti ini, dia tidak perlu membuat ramuan menjadi pil untuk membawanya. Bahkan, banyak herbal yang bisa digunakan segar akan memiliki efek yang lebih baik jika mereka lebih segar. Dugu Bo menatap wajah terkejut Tang San, dan menyeringai, baru saja kamu sepertinya mengatakan kamu tidak menginginkannya, ya. Kemudian berikan kembali. Saat berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat pada Tang San. Mungkin karena dia sudah lama bersama Dugu Bo, tapi karakter Tang San juga sedikit terinfeksi. Tanpa jejak kesopanan, dia menggantungkan dompet 100 harta karun di jembatan 24 cahaya bulan miliknya. Benarkah? Aku tidak ingat. Memberiku sesuatu lalu masih menginginkannya kembali. Apakah kamu masih seorang judul Douluo? Dugu Bo mendengus, ngomong-ngomong, hanya ada kau dan aku di sini, apa itu gelar Douluo? Gelar Douluo masih manusia. Aku berjanji bahwa selama kamu bisa menyembuhkan racunku, aku akan memberimu 3 hal, sudah mengatakan, aku tidak bisa melukai orang-orang Akademi Shrek. Jika aku memberimu dompet 100 harta karun ini, bukankah itu sebentar? Tang San mengedipkan mata pada Dugu Bo, dengan agak polos menatap Poison Douluo, orang tua aneh, barusan kamu yang mengambil inisiatif kamu memberikannya kepadaku. Mengapa aku harus peduli dengan apa yang kamu pikirkan? Kamu, Dugu Bo langsung marah, tapi sayangnya dia tidak punya cara untuk melawan Tang San. Tang San dengan tenang tersenyum, menyentuh pinggangnya, dia menjentikkan pergelangan tangannya, mengulurkan telapak tangannya ke Dugu Bo. Bahkan jika dompet 100 harta karun tidak dapat dianggap sebagai salah satu syarat, aku tidak bisa mengambil sesuatu secara cuma-cuma. Aku akan memberimu ini sebagai balasannya. Dugu Bo menatap telapak tangan Tang San. Di dalamnya diam-diam berbaring 2 bola besi yang tidak terlalu besar, benar-benar hitam pekat, tanpa fitur yang terlihat. Apa ini? Racun? Atau tonik? Dugu Bo mengendus, tetapi tidak mencium bau apapun, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San tersenyum, tidak bisakah kamu melihat? Ini adalah 2 bola besi. Di mana ada obat? Orang tua aneh. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa membedakan antara obat dan logam. Dugu Bo memelototinya, berkata, bagaimana 2 hal ini bisa dibandingkan dengan dompet 100 harta karun saya? Tang San berkata, mengapa tidak? Mereka bisa menyelamatkan hidupmu. Dugu Bo mendengus dengan jijik, orang aneh kecil, tidak ada masalah dengan otakmu. Orang tua ini adalah gelar Douluo, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengalahkanku, hanya beberapa orang dengan kekuatan abnormal, apa yang bisa diandalkan. Pada 2 bola besi ini lakukan. Tang San berkata, kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu baiklah, aku akan enggan memberikannya padamu. Saat berbicara, dia akan menarik bola besi. Dengan kilatan lampu hijau, sebelum Tang San bisa memutar pergelangan tangannya, kedua bola besi itu sudah berada di tangan Dugu Bo, memberikan sesuatu dan kemudian mengambilnya kembali. Bukankah kamu yang kurang ajar? Katakan padaku. Apa gunanya ini? Sesuatu. Dugu Bo memegang 2 bola besi di tangan kiri dan kanannya, tetapi tidak melihat hasil apapun. Menggunakan tangan yang lain untuk mencubit satu, dia baru saja akan menguji kekuatannya ketika Tang San buru-buru menghentikannya. Apakah kamu ingin mati? Jangan mencubitnya. Tang San menangkap pergelangan tangan Dugu Bo. Meskipun kekuatannya tidak berpengaruh pada Dugu Bo masih sangat percaya padanya dan dengan cepat mengendurkan cengkeramannya. Apa yang kamu lakukan? Sangat misterius, cepat katakan padaku. Benda apa ini sebenarnya? Dugu Bo bertanya dengan agak tidak sabar. Keingintahuannya tidak berbeda dari orang normal. Meskipun dia mengungkapkan penghinaan di permukaan, di dalam hatinya dia masih yakin bahwa sesuatu yang sedikit aneh seperti Tang San akan memberinya sebagai hadiah bukanlah barang biasa. Pada saat ini, Tang San dengan tegas berkata, benda ini dikenal sebagai bola pengejar jiwa Cel, Dokter, ini adalah salah satu senjata tersembunyi paling ampuh yang bisa saya buat saat ini. Anda harus benar-benar berhati-hati dengannya. Setelah mengalami tekanan eksternal yang cukup, atau pukulan,
kekuatannya akan segera muncul. Benda-benda ini digunakan dua bersama-sama. Mereka harus digunakan dengan teknik lemparan cepat. Mungkin kekuatan langsungnya tidak cukup untuk melukai judul Douluo, tetapi kekuatan dan kekuatannya yang tak terduga sudah cukup untuk hentikan musuh manapun. Fitur terbesar dari ini adalah internal pengguna. Tidak, semakin tinggi kekuatan roh, semakin kuat itu. Dua hal kecil ini bisa menjadi kuat. Dugu Bo masih agak tidak yakin. Tang San berkata, saya akan mencobanya untuk Anda lihat. Sambil berbicara, meraih dua bola besi di tangan Dugu Bo, dia menimbangnya di tangannya. Lihat baik-baik. Saat berbicara, cahaya putih berkelap-kelip di sekitar Tang San, dan dengan jentikan pergelangan tangannya. Kedua bola besi itu terbang keluar secara bersamaan. Meskipun mereka terbang secara bersamaan, kedua bola besi itu bergerak satu demi satu. Saat yang di depan hampir kehilangan momentum, yang di belakang tiba-tiba mengejarnya, langsung menyerang yang di depan. Dengan keras, kabut ungu memenuhi udara, dalam sekejap menutupi lebih dari 10 meter persegi. Dengan penglihatan Dugu Bo, dia dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam kabut ungu. Filamen kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan dengungan halus, dalam sekejap menembus dinding gunung yang tidak jauh. Tang San berkata, apa yang disebut klaster, menunjukkan serangan meledak setelah bola besi pecah. Kabut ungu ini sangat beracun. Ini memiliki efek anestesi yang kuat, dan selama seseorang menghirup sedikit, orang biasa akan tidur selama 10 hari. Bahkan Master Roh yang kuat yang tanpa berpikir terpengaruh dengan dipaksa untuk memperlambat. Dan setelah dua bola pengejar jiwa kluster bertabrakan, mereka akan segera memancarkan filamen di dalamnya. Itu adalah beberapa ratus pengubahan tulang jarum jiwa, khusus untuk memecahkan ki pertahanan gayung besar, dengan racun tak tertandingi yang, sekali terkena, akan menyebar dengan cepat, mengeraskan jalan mereka seperti kapas. Bola pengejar jiwa Chel-U, S-Dotter ini adalah apa yang telah dibuat Tang San saat dalam pengasingan di Akademi Shrek. Itu dianggap sebagai produk gabungan dari senjata tersembunyi kelas mekanik dan kelas lempar, peringkat kelima di antara senjata tersembunyi kelas mekanik. Ketika dia berada di Tang Sekte, Tang San secara khusus bertanggung jawab untuk memproduksi bola pengejar jiwa Chel-U, S-Dotter ini, dan juga dengan membuat ini Tang San dianggap sebagai yang terbaik pertama atau kedua di antara murid luar Sekte Tang. Kali ini Tang San telah menghasilkan 18, atau bisa dikatakan 9 pasang. Awalnya mereka tidak diracuni karena dia tidak memiliki bahan-bahannya, tetapi sejak datang ke sini dan menghabiskan waktu untuk menyempurnakan, bola pengejar jiwa kluster ini telah menjadi benar-benar lengkap. Sebagai hasil dari memiliki semua jenis bahan obat berkualitas tinggi di sini, jarum jiwa pengubah tulang bola kejar jiwa Chel-U, S-Dotter ini bahkan sedikit lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya. Sosok Dugu Bo berkedip, dan dia sudah muncul oleh jarum jiwa pengubah tulang di dinding gunung. Saat dia melihat lebih dekat pada segala sesuatu di depannya, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Lubang hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di dinding gunung, masing-masing menembus beberapa chi di dalamnya, asap biru samar muncul, dan hanya dengan menggunakan hidungnya dia bisa mendeteksi racun yang mengerikan itu. Berbalik ke Tang San, Dugu Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum, orang aneh kecil, saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus menyebut Anda jenius atau gila. Anda bahkan dapat membuat hal-hal ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kepalamu disatukan. Namun, melihat kekuatan serangan ini, tampaknya masih jauh dari cukup. Jangankan gelar Douluo, bahkan Master Roh peringkat 60 atau 70 akan memiliki kekuatan pertahanan yang cukup untuk menahannya. Tang San membentak, orang tua aneh, katakan padaku, peringkat berapa aku? Dugu Bo bergerak kembali ke arahnya, lebih dari 30, tidak lebih dari 40. Tang San berkata, baru saja saya mengatakan bahwa ketika menggunakan hal-hal ini, semakin tinggi kekuatan roh, semakin kuat serangannya. Dengan kata lain, ketika bola pengejar jiwa Chel-U, S-Dotter digunakan dengan kekuatan roh yang lebih kuat, itu akan lebih cepat, dan tentu saja kekuatan penetrasi jarum jiwa pengubah tulang akan menjadi lebih kuat. Kecuali jika Anda menemukan judul Douluo yang murni defensif, dengan kekuatan roh Anda, jangan bilang Anda masih tidak bisa melukai musuh. Bahkan jika lawan memblokir dengan kekuatan roh dan tidak membiarkan mereka bertabrakan,
sekali terkena kekuatan eksternal itu masih akan langsung meledak. Poin kunci dari kekuatan benda ini adalah tiba-tiba, semakin tak terduga penggunaannya, semakin tinggi kemungkinan menghancurkan musuh. Mata Du Gubo menjadi cerah, sekarang dia benar-benar mengerti arti Tang San, dan segera bersukacita dalam hatinya, memang cukup bagus, orang aneh kecil, cepat beri aku 180. Tang San terdiam, apakah menurutmu ini kacang manis? 180. Aku sudah membuat 2, dan baru saja memberikannya kepadamu untuk diuji. Siapa yang membuatmu menolak untuk percaya? Apa? 2. Mata Du Gubo terbuka lebar, apakah kamu mencoba membuatku marah? Kamu membuat 2 dan masih menggunakannya untuk ujian. Katakan padaku kamu bercanda. Tang San tersenyum, melihat adalah percaya. Jika saya tidak membiarkan Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, apakah Anda akan percaya? Baik, sebenarnya saya membuat 4, dan saya akan memberi Anda 2 lagi. Jaga mereka kali ini. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, dan 2 bola besi terbang ke arah Du Gubo. Du Gubo baru saja melihat kekuatan bola mengejar jiwa Chel U.S. Dr. Tang San, dan meskipun dia tidak khawatir dengan kekuatannya, dia masih melompat ketakutan. Kamu aneh kecil, apakah kamu mencoba membunuhku? Du Gubo buru-buru memadatkan kekuatan rohnya menjadi layar pertahanan di depannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa kedua bola besi ini dilemparkan dengan teknik yang sama sekali berbeda dari yang terakhir, dan saat hampir mencapai Du Gubo, mereka berhenti di udara, dan jatuh ke tanah. Du Gubo mengulurkan tangan dan merebut kedua bola besi itu. Dalam hati dia menghela nafas kagum, kekuatan aneh kecil ini mungkin tidak sebanding denganku, tetapi trik kecil ini masih benar-benar luar biasa. Mungkin di masa depan prestasinya bahkan akan melampaui saya. Meskipun jika seseorang hanya melihat nilainya, 2 bola pengejar jiwa kluster jelas tidak sama dengan dompet 100 harta karun miliknya. Melihat kemampuan bola pengejar jiwa kluster untuk menyelamatkan hidupnya, mereka masih lebih berguna untuk Du Gubo. Mengumpulkan 2 bola besi, Du Gubo menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menghadap sumur es dan api Yin Yang, orang aneh kecil, kapan kamu akan siap untuk mentraktir cucuku? Tang San tampak terganggu sejenak. Kata-kata Du Gubo sama dengan menanyakan kapan dia akan pergi. Semua orang memiliki perasaan, dan Tang San telah berada di sini lebih lama daripada dia di Akademi Shrek. Meskipun Du Gubo telah penuh dengan ancaman pada awalnya, selama ini keduanya telah mengembangkan hubungan guru atau teman yang Tang San enggan untuk berpisah. Jika bukan karena Du Gubo, dia benar-benar tidak akan mampu menggabungkan pemahamannya tentang pengobatan antara dua dunia ini dalam waktu yang begitu singkat, dan akan lebih mustahil lagi untuk membuat ketiga undangan Yama itu. Orang tua aneh, apakah kamu begitu ingin menyingkirkanku? Tang San melihat punggung Du Gubo yang agak sepi. Du Gubo dengan tenang berkata, jangan bilang aku harus menahanmu di sini seumur hidup. Dunia luar adalah tempat yang jauh lebih luas, kesanalah kamu harus pergi. Tanpa pengalaman yang cukup, apa yang akan kamu andalkan untuk memanjat judul posisi Douluo di masa depan? Dia tidak menutupi kekagumannya pada Tang San. Jika perbedaan usia tidak terlalu besar, mungkin ini seharusnya disebut saling mengagumi bakat. Udara sepertinya menjadi berat, baik Tang San maupun Du Gubo tidak berbicara. Tang San tidak menjawab pertanyaan Du Gubo, dia hanya melangkah maju untuk berdiri di sisinya, memandang sumur es dan api Yin Yang, sedikit mengernyit, merenung dalam-dalam. Setelah waktu yang lama, alis Tang San yang berkerut tiba-tiba menjadi halus, sepertinya telah menemukan sesuatu, menatap Du Gubo dengan kartu di lengan bajunya, orang tua yang aneh, kamu masih harus melakukan 2 hal untukku, kan? Du Gubo mengangguk, orang tua ini selalu menepati janjinya, selama itu tidak melanggar prinsip saya akan setuju. Tang San menyeringai, berkata, kalau begitu baiklah, aku sudah memikirkan 2 hal lainnya. Kamu punya, alis Du Gubo berkerut, berpikir, bocah busuk ini, untuk apa dia mengambil janjiku, tidakkah dia tahu betapa pentingnya 3 komitmen ini baginya? Mengandalkan kekuatan judul Douluo-nya, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan. Tang San mengangguk, menatap sekeliling sumur es dan api Yin Yang, syarat kedua saya adalah membiarkan saya mengambil semua ramuan yang saya butuhkan dari sini, Anda tidak dapat menghentikan saya. Ini, Du Gubo dengan sedih menatap Tang San. Meskipun obat-obatan di sekitar sumur es dan api Yin yang sangat berharga, bagi seseorang yang telah mencapai puncak gelar Douluo seperti dia, itu tidak berarti apa-apa. Ketika dia memberi Tang San dompet 100 harta karun,
dia sudah diam-diam setuju untuk membiarkannya mengambil tanaman apapun dari sini. Tang San berkata, lalu apakah kamu setuju? Saya setuju, mengapa saya tidak setuju dengan masalah sederhana seperti itu? Du Gubo berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama dia juga menunjukkan kepada Tang San bahwa dia seharusnya tidak dengan enteng membicarakan kondisinya sekarang. Bahkan pergi dulu dan menggunakannya nanti tidak masalah. Tang San agak merenung berkata, itu terlalu sederhana, ya. Maka kondisi selanjutnya sedikit lebih sulit. Saya tidak tahu apakah Anda akan setuju. Du Gubo dengan angkuh berkata, bagi saya, apakah ada sesuatu yang sulit? Tang San bertanya-tanya, apakah itu berarti Anda setuju? Du Gubo bukanlah anak muda yang terburu nafsu. Bagaimana rubah tua dengan enteng menjanjikan sesuatu, biarkan aku mendengar apa kondisimu dulu. Tang San tersenyum berkata, sebenarnya itu juga sangat sederhana. Guru Akademi Shrek kami relatif kurang dalam kekuatan, dan juga membutuhkan penjaga. Jadi syarat ketiga saya, adalah mengundang Anda sebagai penasihat tingkat tinggi di Akademi Shrek kami. Keluar dari pertanyaan. Du Gubo tidak menunggu Tang San selesai sebelum menolaknya, orang tua ini selalu paling takut memiliki kebebasan terbatas, ini sudah masalah prinsip. Saya tidak bisa menyetujuinya. Dasar orang aneh. Anda benar-benar akan apakah aku sudah menjadi preman bayaran. Bahkan keluarga Kekaisaran Heaven Dou tidak akan memiliki kemampuan untuk membatasiku. Tang San membentak, siapa yang membatasimu? Jika kamu ingin datang, maka datanglah. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Cukup gunakan namamu, itu saja. Setidaknya, dengan cara ini aku bisa bertemu denganmu dengan baik. Anda juga tidak menjadi penasihat seumur hidup. Setelah saya lulus, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan, siapa yang peduli. Du Gubo tampak terganggu sejenak, menundukkan kepalanya untuk melihat Tang San. Tang San juga menatapnya, dan di matanya ada semacam ekspresi yang belum pernah dilihat Du Gubo padanya sebelumnya, campuran 30% harapan dan 70% permohonan. Hanya menggunakan namaku. Du Gubo berkata dengan nada bertanya. Tang San buru-buru mengangguk, tentu saja. Apakah Anda pikir ada orang yang masih peduli dengan gelar Douluo seperti Anda? Tentu saja, jika Anda ingin memberi kami beberapa petunjuk, saya juga tidak akan keberatan. Du Gubo mendengus sedih, orang aneh kecil sepertimu masih menginginkan arahanku. Mungkin jika kamu tidak bisa memberiku arahan. Tang San sangat gembira, kalau begitu, kamu setuju. Du Gubo menunjukkan ekspresi tersenyum, selama gurumu tidak mengusirku. Ayo pergi. Pergi. Pergi kemana? Tang San bingung bertanya. Du Gubo berkata, orang tua ini tidak pernah menunda-nunda. Karena saya telah berjanji untuk menjadi penasihat, sebaiknya saya membawa Anda kembali, lalu bawalah cucu perempuan saya agar Anda merawatnya. Karena dia bisa terus bersama Du Gubo, Tang San juga merasakan suasana hatinya yang tenang, sambil tertawa dia berkata. Jangan khawatir, apakah Anda lupa hal kedua yang Anda janjikan kepada saya? Saya masih ingin membawa beberapa tanaman ke sini. Mengkategorikan dan mendaftarkannya masih akan memakan waktu. Sudah setengah tahun, mengapa peduli beberapa hari? Beri aku 3 hari. Dalam 3 hari, kita akan kembali ke akademi. Setelah 3 hari. Dasar anak aneh, bajingan, aku akan menghajarmu. Du Gubo, menginjak amarah, mengangkat tangannya untuk memukul Tang San. Tang San buru-buru mundur dengan Ghost Shadow Perplexing Track, berbalik untuk berlari. Orang tua aneh, bukankah kamu bilang aku bisa membawa apa yang aku inginkan? Kamu tidak pernah mengatakan apa-apa tentang jumlah berapapun. Selain itu, saya masih meninggalkan biji dan semacamnya, dalam beberapa tahun mereka masih akan tumbuh kembali. Tapi, orang tua aneh, Wishful Anda 100 Treasure Purse benar-benar luar biasa, sangat mumpuni. Tidak heran Du Gubo akan sangat marah. 3 hari terakhir ini dia telah berkultivasi di guanya, dan ketika tiba saatnya dia datang ke sumur es dan api yin yang untuk membawa Tang San pergi. Hanya saja, ketika dia sekali lagi datang ke sisi sumur es dan api yin yang dan melihat tanahnya yang berharga telah dijarah ke keadaan yang menyedihkan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Sejauh mata memandang, taman yang semula rimbun telah menjadi berantakan total, seolah-olah telah dibajak, tanah dibalik di mana-mana, tanpa sedikit pun hijau. Melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin Du Gubo tidak marah? Tang San dengan tidak puas berkata, orang tua yang aneh, bukankah kamu berjanji untuk membiarkan saya mengambil apa yang saya inginkan,
Anda tidak mengatakan apa-apa tentang berapa banyak. Saya hanya memilih untuk mengambil semuanya. Jangan khawatir. Lihat, saya tidak memindahkan es dan api yin yang ya. Dengan kelembapannya, tempat ini akan berkembang lagi dalam waktu kurang dari beberapa dekade. Dia tidak menyebutkan bahwa harta abadi yang telah dia gali, bahkan jika itu di sebelah sumur es dan api yin yang, akan membutuhkan beberapa abad untuk dapat tumbuh kembali sekali lagi. Kamu, orang aneh kecil ini benar-benar akan membuatku mati karena marah. Dugu Bo terdiam karena marah. Dia memang telah menjanjikannya sendiri, dan ramuan obat itu memang tidak berpengaruh besar padanya. Namun, hal-hal itu telah bersamanya selama beberapa dekade. Bagaimana dia tidak bisa mencintai mereka? Tang San menyelidik bertanya, ayo pergi. Dugu Bo dengan tegas memelototinya, ayo pergi. Selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Tang San, dan melonjak menuju puncak gunung. Tang San buru-buru melepaskan Eight Spider Lens, membawanya untuk mengejar Dugu Bo dengan cepat. Meskipun ada banyak binatang roh yang kuat di hutan matahari terbenam, Dugu Bo telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan semua binatang roh telah menjadi akrab dengan baunya. Tak satu pun dari mereka berani mendekati orang aneh tua ini, dan saat Tang San mengikuti Dugu Bo keluar dari hutan, dia juga tidak menghadapi serangan binatang buas. Untuk menghindari menarik perhatian, setelah meninggalkan Sunset Forest, Tang San menarik Eight Spider Lens-nya, hanya mengandalkan Ghost Perplexing Shadow Track untuk mengikuti di belakang Dugu Bo. Dia tahu dia agak berlebihan, tetapi bahan obat tingkat pertama itu tidak dapat ditemukan di sembarang tempat, dan akan memiliki efek maksimal di masa depan. Terlebih lagi ketika dia memiliki alat roh kualitas terbaik seperti dompet 100 harta karun yang bisa membuat mereka tetap segar, tanpa bisa menahan diri dia telah membersihkan tempat itu. Sepanjang perjalanan Tang San tidak berani memprovokasi Dugu Bo lebih jauh. Dugu Bo juga tidak mengakuinya, dan keduanya kembali ke kota surga Do dalam suasana hening. Karena sebagian besar racun di tubuhnya telah menyatu dengan tulang roh, wujud Dugu Bo saat ini tidak begitu mencolok seperti sebelumnya, dan dia juga tidak menarik perhatian pejalan kaki. Setelah memasuki kota surga Do, orang aneh tua itu berhenti, melirik ke belakang ke arah Tang San yang terengah-engah. Orang aneh kecil, pimpin jalannya. Tang San menyusul ke sisi Dugu Bo, dengan suara rendah berkata sambil tersenyum, orang tua aneh, kamu tidak marah. Dugu Bo memelototinya, karena aku berjanji, aku tidak akan membantah. Tapi perhatikan kata-kataku, hanya sekali ini, tidak pernah lagi. Tang San buru-buru mengangguk setuju, dalam hati tersenyum, bahkan jika ada waktu berikutnya masih akan setidaknya dalam beberapa dekade. Orang aneh tua itu jelas-jelas memberi dirinya jalan keluar. Melihat bahwa kemarahan Dugu Bo sedikit memudar, Tang San buru-buru memimpin jalan ke depan, keduanya menuju ke bekas Akademi Blue Tyrant, Akademi Shrek saat ini. Sambil berjalan, Tang San tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Dugu Bo, orang tua aneh, kamu datang ke akademi kami sebenarnya cukup pas. Akademi Shrek kami juga dikenal sebagai Akademi Monster, orang aneh tua yang mengajar monster kecil, bukankah itu cocok? Indah, cantik kepalamu. Dugu Bo mengangkat tangannya untuk mengetuk kepala Tang San. Dia tinggi, dua kepala lebih tinggi dari Tang San yang saat ini 1,70 meter atau lebih. Tang San G-R-O-A-N-E-D, jika kamu memukul kepalaku dengan bodoh, siapa yang akan merawat cucumu? Dugu Bo sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresi sedingin esnya tiba-tiba melunak. Mengukur Tang San, di sudut mulutnya secara bertahap melayang ekspresi tersenyum. Dari sudut pandang Tang San, dia lebih suka melihat wajah bau Dugu Bo. Tidak mau melihat penampilannya yang tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Orang tua aneh, apa yang membuatmu tersenyum?